Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sukmadwi dari kelas BPI. Saya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan atau ulasan tentang salah satu materi yang saya ambil yang berjudul Strategi Bisnis Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah itu adalah seorang penyebar agama Islam yang terkenal kebaikannya, terutama berdagang dan juga jual beli. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, kita akan membahas beberapa strategi yang beliau gunakan dalam berbisnis. Yang pertama yaitu membidik pasar. Strategi ini adalah strategi di mana beliau membagi target pasar yang luas ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Kalau dalam dunia modern seperti sekarang ini, manajemen bisnis, istilah membidik pasar ini disebut dengan segmensial pasar. Ternyata jauh-jauh hari sebelum kita mengenal istilah ini, Rasulullah sudah menggunakan istilah ini atau sudah menggunakan strategi ini dalam berdagang di masa beliau. Selanjutnya yang kedua yaitu memilih target. Memilih target dalam strategi bisnis ini adalah proses pemilihan target dan mencocokkan relasi pasar dengan kebutuhan dasar. Maksudnya apa? Di sini itu maksudnya sebagaimana yang kita tahu bahwa Rasulullah itu sangat dihormati dan juga disegani karena kejujuran dan juga keadilannya. Jadi beliau juga sangat memilih dalam memasarkan atau memilih target untuk memasarkan dagangan beliau. Jadi tidak sembarang orang bisa menjadi target untuk memasarkan. Kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi produk. Strategi produk di sini adalah barang yang akan kita jadikan produk. Sesuai dengan nilainya bahwa barang yang harus kita jadikan produk dagangan ini harus mempunyai nilai yang bagus, manfaat untuk para konsumennya, barang yang bisa berguna, yang bisa dipakai dan juga yang mengandung nilai yang tinggi. Dalam sebuah riwayat, Zabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sangat melarang kita para pedagang untuk menjual buah-buahan yang belum masak. Kemudian beliau bersabda, kemerah-merahan, kekuning-kuningan, dan yang bisa dimakan seketika. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana yang kita tahu dari hadis tersebut, hadis di atas, bahwa Nabi tidak menginginkan atau melarang buah-buahan yang belum masak untuk dijual, karena itu belum mengandung nilai. Kita tidak tahu apakah itu nanti buahnya itu waktu masak itu buahnya sudah matang atau belum, atau dalamnya itu mengandung yang tidak ada khasiatnya atau gimana. Makanya Nabi meminta umatnya untuk menunggu sampai buahnya masak. Selanjutnya, nah itu mungkin tadi beberapa strategi yang beliau gunakan, yang Rasulullah gunakan dalam bisnis maupun berdagang. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pemasaran yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu strategi produk. Strategi produk di sini maksudnya produknya itu sendiri. Nilai produk yang digunakan harus sesuai dengan khasiatnya dan juga kegunaan yang biasa dimanfaatkan oleh para konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai harga. Nilai harga itu nilai di mana
kita menentukan harga yang sesuai dengan kapasitas perekonomian masyarakat di sekitar. Kita tidak bisa memberikan harga yang tinggi sementara masyarakat di sekitar penghasilannya lebih rendah dari harga produk itu sendiri. Jadi harus menyesuaikan, harus sesuai dengan kapasitas ekonomi di masyarakat sekitar. Selanjutnya untuk strategi waktu. Strategi waktu itu strategi yang biasanya digunakan ketika seorang menjual produknya, entah itu pagi, siang, sore, malam, ataupun mencari waktu yang biasanya banyak orang mencari bahan-bahan makanan ataupun kebutuhan yang mereka butuhkan. Selanjutnya untuk strategi tempat. Strategi tempat itu strategi di mana kita memutuskan untuk memilih tempat yang strategis dan juga efektif dalam menjual atau memasarkan sebuah produk. Biasanya kita mencari tempat yang paling sering dilewati banyak masyarakat ataupun juga tempat yang memiliki konsekuensi masyarakat melewati tempat itu yang paling banyak. Jadi mereka bisa melihat dagangan ataupun produk yang kita pasarkan di sekitar tempat itu. Mungkin itu beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada banyak salah kata ataupun kata-kata yang terlibat atau kata-kata yang kurang baik ataupun yang berlibat-libat, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.